Presiden Jokowi bisa dimakzulkan sebagai pemerintah karena tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini sama dengan melanggar Undang-Undang Dasar 45. Ini pendapat Prof. Denny Indrayana sebagai lanjutan Prof. Jimli Asidiki. Berbeda, Prof. Yusril Iza Mahendra tidak bisa karena tidak ada yang dilanggar. Bagaimana menurut kalian? Apakah Presiden Jokowi bisa dimakzulkan atau tidak? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Niat baik saja tidak cukup ketika hal itu berbeda dengan sebuah tatanan hukum. Indonesia adalah negara hukum, maka semuanya harus mendasarkan pada hukum. Namun, hukum itu digunakan bagaimana negara, masyarakat bisa sejahtera. Merespon Undang-Undang Cipta Kerja, selanjutnya pada tanggal 30 Desember kemarin Pak Jokowi menandatangani Perpu Cipta Kerja, langsung mendapatkan respon pro dan kontra. Kata Pak Jokowi kan itu sebagai jawaban terhadap aspirasi para investor asing supaya bisa berinvestasi di negeri ini. Namun kata Prof. Jimli, kata Prof. Denny Indrayana, ini nggak bisa dimakzulkan Pak Jokowi ini. Tapi kata Prof. Yusril Iza Mahendra, tidak bisa. Semuanya adalah ahli hukum tata negara. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita perdalam, kita kupas, dan kita analisa. Sebenarnya apakah bisa dimakzulkan atau tidak, dan kemudian bagaimana solusi menghadapi ke depan terkait dengan dunia kerja, substansi Undang-Undang Cipta Kerja, dan selanjutnya. Pertama kita baca di Detik. Yusril kritik wacana pemakzulan Jokowi di tengah kontroversi Perpu Cipta Kerja. Ini adalah yang disampaikan oleh Prof. Yusril Iza Mahendra yang mengatakan menanggapi adanya wacana pemakzulan, apakah dengan menerbitkan Perpu untuk melaksanakan putusan MK yang memerintahkan kepada DPR dan Presiden untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja telah cukup alasan untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden? Ini adalah sebuah kalimat awal yang intinya tidak bisa dimakzulkan. Kemudian kita baca di tempat lain, di Republika. Di Republika ini, benarkah Jokowi bisa dimakzulkan gara-gara Perpu Cipta Kerja? Di sini terjadi pro dan kontra juga. Kemudian kita baca di suara.com. Rizal Ramli dukung pemakzulan Jokowi. Biasanya cuma utang dan nyusahin rakyat. Mundur saja. Kalau ini ngeri ini. Ini kan cuma utang dan nyusahin rakyat. Mundur saja Pak Rizal Ramli. Beliau juga profesor juga. Kemudian kita baca juga di Republika. Ex-Wamenkumham ungkap saat ini ada peluang pemakzulan Presiden Jokowi. Ayo pilih mana? Kita baca yang pemakzulan dahulu dan selanjutnya nanti yang kontra, jadi berimbang. Pertama kita baca Republika dahulu. Ex-Wamenkumham ungkap saat ini ada peluang pemakzulan Presiden Jokowi. Republika, dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja, Jokowi bisa dianggap tidak patuh terhadap Undang-Undang Dasar. Republika, Jakarta, mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengungkapkan peluang terjadinya pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Ini menyusul dampak keluarnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut disampaikan Denny dalam seminar hibrid yang digelar oleh Indrayana Center for Government Constitution
and Society Integrity dengan Fakultas Hukum UMY pada Jumat kemarin. Dan ini menyinggung perilaku tidak menghormati pada putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Cipta Kerja sama dengan melanggar Undang-Undang Dasar 45. Ini yang disampaikan Prof. Denny. Tidak hormat terhadap putusan MK itu melanggar Undang-Undang Dasar karena MK adalah konstitusional organ. Pada saat Anda melanggar Undang-Undang Dasar, Anda melanggar sumpah jabatan. Oh, ini yang dipermasalahkan Prof. Denny. Pasal 9, karena dalam sumpah jabatan mengatakan menghormati dan melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang dengan selurus-lurusnya. Ini kata Denny Indrayana. Dia ini memandang Presiden Jokowi justru malah dalam jebakan pemakzulan karena menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Sebab penerbitan aturan tersebut cenderung bisa mengarahkan Presiden Jokowi kepada unsur pengkhianatan negara. Oh, ngeri ya. Ketika dia membuat sebuah kreasi yang dalam bahasanya Prof. Denny itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, itu adalah unsur pengkhianatan negara, pengkhianatan terhadap negara. Pada saat tidak laksanakan Undang-Undang Dasar atau sumpah jabatan, Anda masuk dalam konstruksi pengkhianatan terhadap negara. Kok bisa? Salah satu impeachment atau pemakzulan artikel adalah pengkhianatan negara, ujar Denny. Denny juga mengingatkan salah satu syarat menjadi calon presiden dalam aturan kepemiluan saat ini ialah tidak pernah mengkhianati negara. Salah satu bentuk mengkhianati negara mencakup melanggar Undang-Undang Dasar 45. Dengan tidak menghormati MK, melanggar sumpah jabatan berarti masuk dalam kategori pengkhianatan terhadap negara. Dan karena itu bisa masuk pemakzulan terhadap presiden. Oh, keras kritik ini. Walau demikian, jalur pemakzulan Presiden Jokowi tetap berada di tangan DPR RI. Oh, jadi tidak boleh liar, tetap di DPR RI. Sehingga kekuatan koalisi pendukung Presiden Jokowi bakal sangat menentukan nasib ke depannya. Apakah pemakzulan bisa terjadi? Tentu di DPR koalisi pemerintahan masih kuat, kata senior partner Integrity Law Firm itu. Ini kemudian kalau kita baca juga di tempat lain di Republika juga, bagaimana Prof. Jimli Asidiki mengatakan Perpu ini sudah melanggar prinsip negara hukum yang dicari-carikan alasan pembenaran oleh sarjana tukang stempel. Oh, Prof. Jimli mengatakan seperti itu. Jika memang pemerintah serius, menurut Jimli, pemerintah masih memiliki waktu 7 bulan untuk memperbaiki substansi bermasalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang berarti dan substansial sesuai amar putusan MK. Oke, jadi intinya Prof. Jimli keras juga terkait dengan bahwa bisa dimakzulkan. Rizal Ramli juga begitu, tetapi berbeda dengan Prof. Yusril. Kata Prof. Yusril nggak bisa. Yusril menjelaskan alasan pemakzulan tercantum dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45. Ada 7 alasan pemakzulan, antara lain pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Penerbitan Perpu untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja nampaknya masih jauh dari memenuhi kriteria alasan pemakzulan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah para ahli hukum tata negara berdebat di dunia maya, maksudnya di berbagai media, masing-masing memberikan sebuah statement bahwa Presiden Jokowi sebagai pemerintah bisa dimakzulkan, bahwa Presiden Jokowi sebagai pemerintah tidak bisa dimakzulkan. Karena ya berbagai alasan tadi. Prof. Yusril mengatakan
harus memenuhi apakah dia, maksudnya presiden itu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Itu yang bisa. Tapi katanya Prof. Denny Indrayana, begitu juga Prof. Jimli, beliau masuk dalam kategori pengkhianatan terhadap negara. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut analisis saya, pertama, ini menjadi pengetahuan yang kaya bagi kita bersama, bahwa para ahli hukum tata negara berdebat ini tidak ada lain mencari jalan keluar terbaik dari suasana Undang-Undang Cipta Kerja yang pada awal dipaksakan oleh DPR langsung diproses judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan ada sebuah proses 2 tahun untuk bagaimana memperbaiki para DPR, maksudnya DPR memperbaikinya. Presiden, pemerintah membuat perpu, dalam bahasanya itu bagaimana merespon para investor untuk bagaimana investasi di negara ini. Di sini titik permasalahannya, sehingga muncul ya pro dan kontra terkait dengan keputusan. Dalam bahasa negara, pemerintah itu baik, dalam bahasanya profesor yang berbeda pendapatnya itu tidak baik dan itu bisa memakzulkan. Kalau menurut saya sih ini merupakan khasanah yang baik, yang bagus para ahli tata negara dan berefek terhadap seluruh rakyat Indonesia. Tapi apakah betul bisa dimakzulkan sebagaimana Prof. Denny Indrayana atau Prof. Jimli, atau tidak bisa seperti Prof. Yusril Iza Mahendra? Ini pasti terjadi perdebatan yang panjang. Kalau menurut saya sih, sebelum kita ngomong pemakzulan, itu kan titik perbedaannya adalah dalam hal menerjemahkan pengkhianatan terhadap negara. Jadi salah satu 7 item, salah satu yang bisa memakzulkan itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai pemerintah, dalam bahasanya Prof. Jimli ataupun dalam bahasanya Prof. Denny Indrayana, itu adalah ya khususnya Prof. Denny Indrayana itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Maksudnya tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi seharusnya masih ada waktu untuk para anggota DPR itu memperbaikinya, karena perintah DPR adalah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja yang pernah itu. Tapi pada kesempatan ini kemudian memunculkan perpu. Nah, di sini dalam bahasanya Prof. Yusril, ya itu bukan pengkhianatan terhadap negara. Ya, di sini maka perlu ada titik temu antara ketiga orang pakar hukum tata negara ini. Kalau menurut saya sih itu dalam bahasa sosiologi itu adalah persepsi masing-masing yang selanjutnya menghadirkan sebuah keputusan. Maksudnya putusan Perpu Cipta Kerja dalam bahasa sosiologi hukum khususnya, itu kemudian memunculkan persepsi, oh itu adalah pengkhianatan terhadap negara, oh itu adalah bukan pengkhianatan terhadap negara. Sehingga para ahli hukum tata negara ini perlu bertemu, kalau tidak mau ya diproses dalam proses hukum, karena negara kita negara hukum. Semuanya diperbolehkan untuk memproses hukumnya. Yang pasti 3 ahli hukum tata negara, kita tidak ngomong Prof. Rizal Ramli ya, yang beliau mungkin tidak sebagai hukum tata negara, tetapi beliau adalah sebagai profesor ekonomi mungkin ya. Tetapi beliau mempunyai pendapat yang sama dengan Prof. Denny atau Prof. Jimli, meskipun temanya berbeda, tetapi sama-sama tentang pemakzulan. Kalau menurut saya sih, memang mereka harus bertemu, apakah dalam suasana ilmiah, dan lebih baik memang dalam suasana ilmiah, sehingga nanti tidak ada misalkan kamu kan pendapat pro pemerintah, kamu kontra pemerintah, bukan, tapi yang dihasilkan adalah sebuah pendapat, tidak cukup persepsi dari masing-masing para ahli hukum tersebut. Clear kan? Sehingga
apa yang dijalankan oleh Presiden, menerbitkan Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022, akhirnya kemudian terselesaikan di situ. Pecinta masa depan negeri. Sehingga what's next? Akhirnya kan, kalau what's next akhirnya ya kita menghormati pada kesempatan ini. Kalau dalam bahasanya untuk melakukan pemakzulan itu kan bukan rakyat ya yang melakukan pemakzulan, tetapi adalah DPR RI. Seandainya ada sebuah potensi dan kemudian mereka tidak melakukan pemakzulan, kan nggak bisa rakyat secara langsung, karena kita adalah demokrasi perwakilan. Dan pada kesempatan ini mayoritas adalah sebagai pendukung pemerintah, sehingga di sini kecil kemungkinan untuk dilaksanakan meskipun ada potensi. Jadi ya akhirnya persepsi tadi kemudian perlu dihubungkan dengan ini mungkin berbeda dengan persepsi para anggota dewannya lagi. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan, sehingga bahasanya pro dan kontra itu terselesaikan meskipun mungkin berdiri pada masing-masing. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, bahwa ada yang masih berpendapat tentang pro, bahwa ini bisa dimakzulkan, ada yang mengatakan kontra, ini tidak bisa dimakzulkan, maka terselesaikan dengan cara seperti itu. Dan lebih baik pada kesempatan ini, jawabannya adalah bagaimana tentang teman-teman DPR RI yang mendapat amanah dari rakyat itu segera bekerja. Karena putusan MK kemarin memang menunggu bagaimana DPR RI bekerja. Kerja DPR RI sangat dibutuhkan karena tidak cukup hanya undang-undangnya, tetapi produk dari undang-undang itu berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Para pekerja kita membutuhkan tentunya yang pro terhadap para pekerja kita, tidak pro terhadap yang lain. Jangan sampai rakyat kita, para pekerja kita dijajah oleh orang-orang dengan menggunakan seakan-akan kekuatan dari sebuah aturan. Itu membahayakan. Meskipun memang sangat sulit, tapi yang pasti para wakil rakyat adalah wakil dari seluruh rakyat Indonesia, dan nanti pada 2024 akan diuji lagi oleh rakyat apakah bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan aspirasi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.